Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awalan haya binanaskola ta'ala aladi kota ta'na nikmatan kasiratan hatta nastanian fi hadil al masjidil al mubarak insyaallah. Amin. Wasanian yang kedua, assalawatu wassalamu ala nabiyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam aladi kota hamlana samlatul matilan nur. Aku muamakum jami'an uridu an takalam biluwah al Indonesia tahta mangdu menahan amarah soyanjuran Rasulullah SAW. Hadiri jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah hari ini kita kembali dipertemukan dalam masjid yang insya Allah dirahmati oleh Allah SWT. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Zulfatil Jaulhaq dengan NIM 2141032, Prodi Hukum Kampus Universitas Islam Indonesia. Sebagai manusia, tentu ada begitu banyak hal yang bisa membuat kita menjadi marah, seperti ketika dibohongi, diberlakukan tidak adil, frustasi, diganggu ketika kondisi capek, dan beberapa alasan lainnya. Naluri manusia salah satunya adalah berada dalam situasi yang aman, begitu juga dengan kemarahan. Marah terjadi sebagai respon pertahanan diri kita dari situasi yang kita anggap tidak aman atau berbahaya, sehingga dengan marah kita akan merasa lebih aman. Namun, semua itu tidak berarti menjadikan kemarahan kita sebagai alasan untuk berbuat hal-hal kekerasan atau kericuhan dan tidak dapat dibenarkan. Dalam sudut pandang Islam, amarah merupakan bencana yang dapat merusak akal. Karena ketika hati dalam kondisi lemah, maka setan dan bala tentaranya melakukan serangan. Pada saat manusia marah, maka setan mempermainkan melalui kemarahannya itu sebagaimana anak kecil yang mempermainkan bola. Ketika seorang marah, ada banyak hal yang dapat terjadi, misalnya mudah mencaci maki, mengucapkan kalimat buruk, bahkan saling membunuh. Oleh sebab itu, kemarahan termasuk yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Dalam sebuah hadis sahih Bukhari yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, disebutkan ada seorang laki-laki yang berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Nabi, berikan kami nasihat." Lalu Nabi menjawab, "La tagab," yang artinya jangan marah. Mungkin merasa sangat simpel pesan yang diberikan. Laki ini bertanya lagi sampai berulang 3 kali. Nabi selalu menjawab dengan konsisten sebagaimana jawaban yang pertama, "La tagab," yang artinya jangan marah. Tentang hadis ini, seperti dikutip dari laman NU Online, ulama memiliki pendapat berbeda. Sebagian dari mereka memberikan alasan kenapa Rasulullah sampai berpesan kepada orang tersebut dengan kalimat jangan marah sampai 3 kali, karena memang sahabat yang bertanya itu adalah orang yang temperamental dan marah. Sementara sebagian ulama lainnya menjelaskan kemuliaan seorang akan tetap terjaga apabila ia bisa mengontrol emosi marahnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Bathal mengenai bahwa mengontrol emosi diri itu lebih berat daripada mengontrol musuh. Sebagian ulama menyebutkan Allah membuat marah dari api. Apabila orang tersebut tersalut emosinya, api kemarahan akan membara. Api tersebut meletup sehingga darah yang ada di mata dan muka menjadi tampak memerah. Kulit luar akan menampakkan apa yang ada di belakangnya. Tidak bisa dibohongi, jika ada orang yang marah, kulitnya akan menceritakan hal tersebut dengan sendirinya. Apabila orang yang sedang emosi tersebut menahan emosinya sehingga meletup dan diredamkan, meletup lagi, diredamkan lagi, yang akan terjadi adalah kulit akan berubah dari kuning ke merah dan bolak-balik seperti itu. Jadinya kulit menjadi tampak pucat, sehingga jika ada orang yang sedang marah lalu ia bercermin melihat dirinya sendiri, ia akan malu karena saking buruknya ekspresinya dan sebab perubahan aura wajahnya. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, orang kuat bukanlah orang yang pandai bergulat, namun orang yang kuat adalah yang bisa mengontrol pribadinya ketika marah. Sahih Bukhari. Lalu dalam hadis lain juga disebutkan, sesungguhnya sebaik-baiknya orang adalah orang yang lambat meletup emosinya dan cepat mereda. Sedangkan seburuk-buruknya orang adalah yang cepat marah dan lambat meredanya. HR Ahmad.
Hadirin jamaah rahimakumullah, lalu bagaimana seharusnya menahan amarah? Ada beberapa cara yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, berikut ini penjelasannya. Pertama, membaca ta'awudz. Hal ini sebagaimana dalam hadis Nabi yang diceritakan oleh Sulaiman surat ya. Ada dua laki-laki di samping Rasulullah, sedangkan kita sedang duduk-duduk. Salah satu di antara mereka mencaci temannya, marah, wajahnya memerah. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sungguhnya aku ini mengetahui ada sebuah kalimat yang jika dibaca kemarahanmu itu akan hilang, yaitu dia membaca Auzubillahi minasyaitonirrajim." HR Bukhari. Kedua, berwudu. Rasulullah bersabda, kemarahan itu dari setan, sedangkan setan terbuat dari api. Api hanya bisa diredamkan dengan air. Jika di antara kalian marah, maka berwudulah. HR Ahmad dan Abu Daud. Ketiga, duduk. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, apabila di antara kalian ada yang marah dalam keadaan berdiri, duduklah. Jika marah tidak bisa hilang, bertidur miringlah. HR Ahmad dan Abu Daud. Yang keempat adalah diam. Mengajarlah kalian, berikan kemudahan, jangan mempersulit masalah. Jika di antara kalian ada yang marah, maka diamlah. HR Ahmad. Hadis riwayat Ahmad. Kelima adalah bersujud, yang berarti sholat sunnah minimal 2 rakaat. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, ingatlah, sungguhnya marah itu bara api dalam hati anak Adam. Tidaklah engkau melihat marahnya kedua mata dan tangannya urat darah di lehernya. Barang siapa yang mendapati hal tersebut, hendaklah ia menempelkan pipinya dengan tanah atau sujud. Hadis riwayat Tirmizi. Hadirin jamaah rahimakumullah, demikian khutbah kali ini. Semoga Allah SWT selalu menuntun kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah, datangnya dari saya, dan apabila ada benar, itu datangnya dari Allah SWT. Sekian akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.